yang lain itu neraka. Hanya kami yang ahli surga akan memberikan manfaat secara menyeluruh. Nggak mungkin. Dianggap Islam itu radikal akhirnya. Pesan Rasulullah itu apa? Beri mereka kabar gembira, jangan buat mereka lari, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang insya Allah jadikan setelah pulang daripada majlis ini, kajian ini, Allah memberikan kita yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Bergerak bersama manfaat semua. Sing tema sapa iki? Mas Ilyas. Bergerak semua. Memang agar manfaat lebih merata, manfaat lebih menyeluruh, memang harus ada gerakan dari semuanya, walaupun dengan cara masing-masing, walaupun dengan metode masing-masing. Akan tetapi dengan kebersamaan tadi itu, maka manfaatnya akan lebih menyeluruh. Coba misal begini, seandainya misal satu kelompok merasa yang paling bener, yang lain salah, wis pokoknya liyane iki neraka misal, yang surga cuma kita misalnya gitu, kayak panitiane surga ngono lho, kayak wong kenal wong jero misalnya, yang lain tuh neraka, hanya kami yang ahli surga misalnya begitu. Nah, kira-kira yang model-model macam sodrun-sodrun ini kira-kira akan memberikan manfaat secara menyeluruh? Nggak mungkin. Malah justru yang model-model macam sodrun-sodrun model yang kayak gini ini malah menyebabkan orang tadi itu benci dengan Islam, sinis dengan Islam, dianggap Islam itu radikal akhirnya, dianggap Islam itu garis keras akhirnya. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan sahabatnya untuk berdakwah, itu pesan Rasulullah itu apa? Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kepada mereka kabar gembira, jangan buat mereka lari. Beri mereka kabar gembira, jangan buat mereka lari, kata Rasulullah. Yang kedua apa? Permudah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Dan pesan Rasulullah kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari ketika memerintahkan mereka dakwah ke Yaman, tapi juga berpesan begini, dan bersatulah, bergeraklah bersama, jangan berpecah belah, jangan saling berselisih satu sama lain, bersatu, bergerak bersama, maka akan sukses dakwahnya. Itu pesan Rasulullah kepada para sahabatnya. Mungkin kita, nggak bisa, kan beda, nggak bisa kita bersama-sama, nggak bener kalau bersama-sama, dan nggak mungkin. Jumlah orang kafir itu lebih banyak. Persiapan orang kafir untuk menghancurkan Islam, itu persiapannya lebih matang. Alat-alat mereka, teknologinya mereka, lebih canggih daripada teknologinya umat Islam. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Jangan mimpi. Kamu tuh bisa berdakwah
bisa sukses. Jangan mimpi. Loh, kata siapa? Justru awal kesuksesan daripada dakwah Islam itu adalah perang Badar. Perang apa? Badar. Dikatakan oleh ahli sirah, para ahli sejarah, yang peristiwa yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling dahsyat untuk majunya Islam, bangkitnya Islam, itu adalah peristiwa perang Badar. Padahal kalau kita lihat perang Badar itu orang Islam itu 300-an. Rasulullah dengan para sahabat berapa jumlahnya? 300-an. Orang kafir 950, bahkan ada yang mengatakan 1000. 3 kali lipat bahkan lebih. 1000 lawan 300-an. Itu mungkin kalau model-model potonganmu toh. Ya. Misal potonganmu ini potongan sahabat Nabi misalnya ya. Misal dulu kalian, kita ini misalnya dulu hidup, itu mungkin kita nyerah itu. Nggak mungkin ini, nggak masuk akal, lawannya wong 1000, wong 300, entek kabeh itu ya. Paham ya? Paham maksudnya? Kamu tengah jalan, diroyok orang 10. Kira-kira kamu mau ngelawan apa? Mas. Gimana? Mau ngelawan? Wentek. Ajur, ya kan? Mau ngelawan orang 10. Atau kamu mau, mas, damai mas, ini dompetku, PO. Ya, meski motorku wis gawen ndak apa-apa wis. Penting aku selamat. Mungkin begitu. 300-an lawan orang 1000. Mereka nggak mundur. Padahal orang kafir saat itu, Abu Sufyan bersama antek-anteknya, anak buahnya, orang kafir Quraisy itu bawa kurang lebih 700 unta. Kudanya 100. Semuanya bersenjata. Semua bersenjata. Bawa makanan komplit semuanya. Bulan Ramadan mereka nggak puasa. Lah umat Islam puasa. Dari 300-an yang bawa pedang cuma orang 8. Bayang no, sing liyane ra nggo pedang. Yang lain bawa tombak, bawa panah. Oh misalnya, apa ya? Orang lihat itu nggak bejaji gitu loh. Orang bejaji ngerti ya? Nggak bejaji ini nggak meyakinkan gitu loh. Alah apa menang gitu kan? Orang mungkin gitu. Ibaratnya nggak mungkin sudah. Pedang 8, nanti bayangkan yang bawa pedang orang 8. Lah situ semua bawa pedang orang ratusan kayak gitu. Lah wong bolu lawan wong atusan. Kan sudah nggak masuk akal. Tapi mereka nggak gentar kok. Mereka nggak mundur. Semangat bergerak bersama supaya manfaat semua. Manfaatnya sampai sekarang. Kita ini sampai sekarang dapat keberkahannya mereka, orang-orang sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu. Subhanallah, dari 300-an orang ini yang mati syahid, yang meninggal mati syahid cuma orang 14. Orang kafir dari orang 1000 itu kurang lebih yang mati orang berapa? 70. Mati sangit orang 70. Ya. Orang Islam mati syahid orang 14. Orang kafir yang mati sangit 70. Yang ditawan 70. Jadi 140. 70 ditawan, 70 mati sangit. Bayangkan, ini yang bawa pedang 8 itu pun, tak kasih tahu ente. Pedang 8 itu pun yang 2 patah. Isi gerek 6. Ada satu sahabat Nabi namanya Ukasyah. Ikut perang Badar. Dia termasuk yang pegang pedang. Ukasyah ini bawa pedang. Ikut perang. Pertengahan perang, pedangnya pecah, pedangnya patah. Datang ke Nabi, bawa pedang patah. Nabi gimana ini? Ibaratnya wes wolu. Patah, gitu. Gerek pitu. Ya, satunya lagi ada yang patah lagi ternyata. Tinggal 6. Gimana ini Nabi? Nabi ngambil batangnya kurma. Tahu batang kurma tahu ya? Batang kurma ya. Dah, ente perang pakai ini ente. Mungkin ente yang dikasih batang kayu, ya. Itu semuanya pakai pedang, pakai baju besi, berkuda semuanya. Mungkin ente apa ini Nabi?
Kayu. Apa kayu? Wong yang pedang aja patah kok, apalagi kayu. Oh, tapi sahabat Nabi yakin. Keyakinan mereka 100% dengan Rasulullah dan Allah pasti menang. Kalau siapa? Intan surullah yansurkum. Kalau kalian itu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Udah yakin dah sahabat itu. Yakinnya luar biasa. Di antara sahabat yang yakinnya luar biasa adalah salah satunya Sayyidina Khalid ibn Walid. Sahabat Khalid ibn Walid itu pernah ditantang sama salah seorang kafir. Nah, Khalid itu kan dulu perang kemana-mana, jihad kemana-mana untuk memperluas daripada area Islam, umat Islam, negara umat Islam. Gak pernah kalah Khalid bin Walid itu. Suatu saat beliau ditantang sama orang kafir, ngece. Ada minuman itu, dikasih racun di hadapannya. Orang kafirnya bilang, Khalid, ini minuman. Barusan ente lihat sendiri, saya tak kasih racun. Ini orang minum ini, gak suwe dead. Gak lama sudah mati. Ini racun bahaya ini, mematikan. Katanya kalau menyebut nama Tuhan kamu nggak bahaya, nggak apa-apa. Coba ubin, coba minum, coba. Sayyidina Khalid sahabat Nabi kok ditantang. Nantang sahabat Nabi. Oh, maju tak gentar, tak takut. Ini suruh minum ini. Ya nggak apa-apa, tak minum. Diminum di hadapannya. Orang kafir ini saya yakin mati ya. Kemudian beliau mengucapkan, yang mana diucapkan Nabi setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak mungkin apapun, mustahil apapun memberikan madarat kalau disebut nama Allah. Baca itu. Diminum. Tunggu ini 5 menit rak mati. 1 jam ndak mati. 3 jam tidak mati, sehari tidak mati-mati, 3 hari tidak mati-mati, 1 bulan tidak mati-mati. Oh, tidak mati berarti. Yakin, kenapa? Yakin itu loh. Yang sekarang ini sudah mulai keropos itu, keyakinan umat Islam. Imannya sudah mulai keropos, imannya sudah mulai luntur umat Islam itu. Tidak yakin sama Allah, kayak nggak punya Allah. Kayak itu keberhasilannya itu usahanya sendiri. Oh, saya ini komunitas saya ini dulu itu perjuangan, Beb. Dulu tuh saya dari nol, Beb. Tapi alhamdulillah berkat saya itu terus berjuang. Saya itu banting tulang, saya itu banyak keluar dana, Beb. Alhamdulillah sekarang itu luar biasa, Beb, komunitas saya, Beb. Jadi saya Allah mundi. Allah kamu mana? Tuhan kamu mana? Orang kerja, wah sukses. Jadi entrepreneur, wah luar biasa. Yang disebutkan saya. Lah kamu punya Allah nggak? Ente punya Tuhan nggak? Kok Allahnya ente lupakan? Allah menghilangkan. Nah, di situ umat Islam tuh nggak menang-menang karena menghilangkan Allah. Kamu ingat nggak perang Uhud? Ingat nggak perang Uhud itu? Kenapa? Karena mereka lalai, lupa sama perintahnya Nabi. Karena mereka diperintahkan Nabi di atas gunung, malah tuh turun. Loh. Nah, itu kuncinya. Ada lagi satu peperangan umat Islam, oh kita banyak, tidak mungkin kalah. Tapi ternyata apa? Di awal mereka kalah. Allah tunjukkan, ini bukan masalah banyak dikitnya ini, bukan masalah jumlahnya ini, tapi masalah apa? Pertolongan dari Allah. Contohnya perang Badar tadi itu. Subhanallah tadi, sahabat Ukasyah tadi yang dikasih batang kurma sama Nabi, berangkat. Ketika mau orang kafir lihat ya sih, ya masa batangan gitu ya, mungkin diguyu, mungkin diece ya apa. Ketika melawan pedangnya orang kafir, tiba-tiba langsung jadi pedang. Subhanallah, mukjizat. Kenapa? Yakin. Coba ente tadi jadi Sayyidina Khalid, ente dikasih, ayo minum, coba minum. Kamu ragu-ragu, mati borak ya. Kenapa? Gak yakin 100%. Coba ente yakin 100%, gak bakal mati ente. Minum racun tadi itu dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Yakin, kuncinya yakin.
Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, al-iman al-yaqin kullu. Iman itu 100% yakin. Apa? Kalian mau tahu iman itu apa? Kata Nabi, yakin. Itu iman. Kalau ente masih 90%, 70%, nah, sudah bukan iman namanya itu. Bayangkan, dari 14 sahabat itu yang meninggal mati syahid, itu diantaranya ada yang masih kecil, umurnya 18 tahun. Saiki bocah saiki 18 tahun ini ngopo? Cekelane HP, PUBG, Mobile Legend, COD, ya kan? Cacing. Apa mana? Cacing apa mana? Anyar mana? Cacing. Game cacing. Kurang kerja. Zaman dahulu, kamu tahu perang Badar itu? Di antara yang ikut anak kecil, dari mereka pengen bergerak bareng-bareng bersama Nabi, nggak pengen ketinggalan gerakan Nabi, gerakan bersama sahabat yang lain, yang kecil-kecil aja belasan tahun Mas ya, itu mereka sampai jinjit-jinjit di tengah-tengah, takut kalau di depan nanti sama Nabi suruh pulang. Nabi kalau kelihatan anak kecil suruh pulang, masih kecil. Tapi mereka para sahabat yang masih kecil-kecil ini, masih belasan tahun ini, sampai mereka berdiri di tengah-tengah. Kenapa? Takut suruh pulang sama Nabi, nggak bareng-bareng perang. Mereka sampai jinjit-jinjit. Biar apa? Dikira Nabi, oh ini udah besar ini. Ini udah besar ini. Sampai segitunya mereka pengen bergerak bersama Nabi. Subhanallah. Sahabat ini luar biasa. Ada yang masih manten anyar, seenak-enak malam pertama. Ono. Ya yang belum nikah, yang jomblo orang ngerti rasanya ya. Ada sahabat Nabi masih malam pertama dipanggil jihad oleh Nabi, diutus jihad oleh Nabi, masih dalam keadaan jenabat, berangkat mati syahid dalam keadaan junub. Mungkin yang awal dewe, saya urung bar, udur malam pertama. Oh, suwe jomblo, orang ngerasakno malam pertama masuk meh mati. Ya begitu. Sahabat Nabi syahid dalam keadaan junub. Luar biasa ini. Sahabat Nabi. Jadi tidak nunda-nunda. Perintah Nabi sekarang laksanakan. Gitu. Tidak mengko-mengko, tidak nanti-nanti. Kalau sekarang kan tidak toh. Sekarang ini dulu itu sahabat Nabi itu sebelum adzan sudah di masjid. Terus bertambahnya zaman, adzan baru ke masjid. Oh, adzan masjid. Bertambahnya zaman, oh baru adzan, belum komat. Engko wis komat, sing waca biasane rada suwe, wis rada mengko sithik. Ditunda-tunda terus, lama-kelamaan begitu. Nah, ini terus turun begitu. Imannya turun, semangatnya turun. Untuk kebersamaannya itu turun. Loh, dulu Nabi itu untuk ngatur shaf itu nggak main-main. Kenapa? Biar bersatu. Untuk shaf itu loh, Sayyidina Umar tuh kalau ngatur shaf pakai pedang. Loh iya. Wah ini srek, langsung. Oh, ndak ada yang berani sudah. Langsung ketok begitu, tertata langsung rapi. Sayyidina Umar pakai pedang, ndak main-main. Sayyidina Umar tuh sidik-sidik ada yang macam-macam. Nabi, gimana kalau tak penggal kepalanya? Oh, ngono maine Sayyidina Umar itu. Tak penggal kepalanya gimana Nabi? Sabar. Jadi yang menslowkan Sayyidina Umar itu, yang menenangkan Sayyidina Umar itu Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu luar biasa. Jadi shaf pun itu diatur sama Nabi. Kenapa? Untuk bersama-sama mengatur. Mulai dari shaf dulu yang kecil dulu. Dan Nabi juga ngajari ini siwak ini. Saya nggak siwak piro ya Pak? Yang bawa siwak angkat. Drun. Siapa sih nggak bawa? Orang sih nggak bawa. Kepet. Dulu orang kafir itu takut sama orang Islam gara-gara ini. Di antara khasiatnya memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir, kepada umat Islam. Lah orang Islamnya ninggalkan sunnahnya Nabi ini, siwak. Lah mau dari mana orang kafir takut sama ente? Pemene potonganmu. Ora siwakan. Salate nunggoni komat, ya. Ini potongan-potongan ngono iki mau dari mana orang kafir takut sama kamu? Mau dari mana kamu dapat maju? Mau dari mana kamu diberikan kesuksesan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat semuanya kalau kamu model cemete-cemete ngono kuwi. Mudeng ora? Mudeng tum.
Jelas tum? Fahim tum? Fahim tum? Jelas tum? Jelas tum? Mudeng tum? Kok jawabnya angel? Mudeng tum? Mudeng nang lho. Luar biasa. Yang kecil-kecil pun ikut andil.